saya di sini sebagai mahasiswa yang ada tugas tentang mengenai lembaga keuangan. Jadi saya di sini menanya sama Kakak, lembaga keuangan tuh gimana sih dan sistemnya. Nah, jadi lembaga keuangan itu merupakan badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan pendanaan kepada masyarakat untuk memperlancar perekonomian. Nah, sedangkan sistem keuangan itu merupakan peraturan-peraturan atau aturan perundangan dan teknik-teknik di mana surat berharga itu diperdagangkan. Nah, di Indonesia sendiri itu ada dua jenis sistem keuangan. Yang pertama yaitu sistem keuangan bank dan yang non-bank. Oh begitu Kak, untuk peran dan fungsinya itu gimana ya Kak? Nah, untuk perannya sendiri, sistem keuangan ini memberikan kontribusi seperti penyaluran dana, terus mengalihkan aset dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk fungsinya, itu tuh untuk menjaga keamanan keuangan kita nih, dan juga sebagai alat transaksi kita, gitu deh. Oke Kak, terima kasih atas jawaban Kakak, sangat membantu saya. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Aku mau bertanya nih, jadi aku punya uang lebih, jadi aku pengen investasi berbentuk keamanan. Ada nggak solusi dari kamu? Oh tenang Bet, jawaban dari pertanyaanmu itu adalah dengan asuransi syariah. Apa itu asuransi syariah? Asuransi syariah sendiri memiliki akad tolong-menolong dan berdiri di Indonesia itu pada tahun 1994 dengan nama Asuransi Takaful Indonesia. Jadi yang membuat perbedaan dari asuransi syariah dengan konvensional itu apa? Oh iya Bet, aku juga ada pertanyaan nih untuk kamu. Aku bekerja di lembaga non-pemerintah, tetapi aku mempunyai keinginan mempunyai tabungan di hari tua nanti. Itu bagaimana sistemnya? Jadi Gung, solusinya itu saya menawarkan kamu ikut dalam dana pensiun syariah. Jadi kita harus tahu dulu dana pensiun itu apa. Jadi dana pensiun itu biasanya itu hak dari setiap pekerja. Jadi sebagai karyawan tetap, biasanya perusahaan itu menyediakan dana pensiun. Namun bagi pekerja tidak tetap itu tidak semua mereka mendapatkan dana pensiun. Jadi mereka kebingungan untuk menyimpan dana pensiun mereka. Jadi di Indonesia ini ada dua lembaga yang menampung tentang dana pensiun itu, dana pensiun syariah. Pertama itu ada DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Sedangkan yang kedua itu ada DPPK, ini dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun pemberi kerja ini adalah lembaga penyedia program pensiun yang dibentuk oleh perusahaan. Jadi yang biasanya ikut dalam DPPK ini adalah karyawan tetap yang hanya ada di perusahaan itu. Jadi cuma mereka yang bisa ikut. Sedangkan DPLK itu siapapun pekerja, baik itu pekerja di luar perusahaan lain yang tidak mendapatkan dana pensiun dari perusahaan mereka bisa ikut gabung dengan DPLK ini. Oh gitu Bet, terima kasih ya Bet. Nanti kalau ada permasalahan aku sharing-sharing lagi ke kamu. Hai Dinda. Hai. Sana mau tanya ini loh tentang reksadana syariah. Kan kemarin Sana itu nggak hadir di mata kuliah Bunda. Nah, Sana itu kurang paham, kurang ngerti apa maksud dari reksadana syariah. Bisa nggak sih Dinda itu jelaskan apa maksud dari reksadana syariah itu? Oke, jadi sana reksadana syariah itu merupakan wadah yang digunakan untuk investor modal kecil. Itulah pengertian daripada reksadana syariah itu. Nah, Dinda, kalau untuk prinsip dari reksadana syariah itu seperti apa ya? Prinsip reksadana syariah itu menggunakan wakalah bil ujrah. Nah, wakalah bil ujrah ini merupakan akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola dana tabaru atau dana investasi yang dimiliki daripada peserta, yang mana itu sesuai dengan kekuasaan atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah. Kalau untuk proses reksadana syariah itu seperti apa ya Ninda? Bisa nggak jelas? Untuk masalah proses daripada reksadana syariah itu ada dua, ada proses cleansing dan proses cleansing. Nah, untuk
proses daripada reksadana syariah itu ada dua, ada proses cleansing dan proses cleansing. Nah, apa sih itu proses cleansing? Nah, proses cleansing itu merupakan proses pembersihan terhadap pendapatan, sedangkan proses cleansing merupakan penyaringan terhadap produk apa yang telah diterima, seperti itu. Oke, terima kasih Ninda telah sharing mengenai tentang reksadana syariah. Sama-sama Sana, tapi Nino ada juga yang mau ditanyakan tentang lembaga keuangan syariah. Itu ada, Nino mau nanya tentang pengertian, tujuan sama contohnya itu gimana sih penjelasan terkait lembaga keuangan syariah ini? Kalau untuk dari pengertian lembaga keuangan syariah itu adalah suatu badan usaha yang segala kegiatannya itu di bidang lembaga keuangan syariah dan asetnya itu berupa keuangan maupun non keuangan, dan tentunya dalam sistemnya itu yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Kalau untuk tujuannya berdirinya lembaga keuangan syariah, yang pertama itu tentu meningkatkan kualitas dan kuantitas usahanya. Yang kedua tentunya memberikan kesempatan kerja. Yang ketiga itu tentunya memberikan penghasilan bagi masyarakat. Nah, kalau untuk contohnya itu banyak sebenarnya lembaga keuangan syariah. Adalah contohnya kayak tentang reksadana syariah, lembaga dana pensiun syariah, venture syariah, dan bank syariah Indonesia. Pokoknya dia itu berkaitan dengan lembaganya itu prinsip syariah gitu. Tidak ada yang namanya unsur riba gitu. Terima kasih Sana udah jelaskan tentang lembaga keuangan syariah. Iya, sama-sama Ninda. Aku dengar kamu kerja di lembaga pembiayaan kan? Jadi aku bingung, pembiayaan syariah itu apa? Saya kerja di perusahaan pembiayaan syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan syariah ini adalah lembaga yang mengurus atau lembaga yang bukan non-bank yang tujuannya untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, yang mana dana ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip dari syariah itu tersendiri. Itu Saudara Fala. Terus jenis-jenis pembiayaan syariah itu bagaimana? Oh iya, di perusahaan kami itu ada 5 jenis pembiayaan syariah. Yang pertama itu pembiayaan konsumtif, yang kedua itu pembiayaan modal, yang ketiga itu pembiayaan investasi, dan yang keempat pembiayaan sindikasi, dan yang kelima yang terakhir ada itu pembiayaan pengalihan hutang. Itu Saudara Fala. Maksud saya pertanyaan seperti itu tadi, saya ingin membuka usaha. Jadi cocoknya jenis pembiayaan seperti apa yang harus saya pakai? Oh, bagus tuh Saudara Fala untuk buka usahanya. Saran dari aku, bagus Saudara Fala itu memakai pembiayaan modal kerja, karena pembiayaan modal kerja ini adalah berlangsung jangka panjang. Yang tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk memfasilitasi, nantinya itu bisa memfasilitasi usaha yang Saudara Fala jalankan. Dan di sini perusahaan kami menyediakan 5 akad, yaitu ada akad murabah, jarah, mudharabah, salam, dan istianah. Mumpung Saudara Fala di sini, saya ingin bertanya juga tentang syarat untuk penggadaian syariah, karena Saudara Fala kan bekerja di perusahaan penggadaian kan? Gampang deh, zaman sekarang udah gampang. Kamu tinggal datang ke kantor pegadaian, terus mengisi formulir pengajuan gadai. Yang kedua itu melampirkan identitas seperti KTP. Yang ketiga cuman menyerahkan barang yang digadaikan, seperti misalkan STNK atau BPKB Honda. Kemudian yang terakhir itu akad. Oh, mudah ya Saudara Fala. Oh iya, untuk barang gadaiannya itu apa saja tuh? Seperti barang gadaiannya itu bisa berupa sertifikat tanah, sertifikat rumah, kemudian BPKB, emas juga bisa. Kalau untuk lebih jauhnya nanti saya hubungi aja ya, bisa minta nomor WA ya. Bisa. Arif, apa sih bingung tentang faktura syariah itu? Jadi kalau itu modal faktura syariah itu menurut Otoritas Keuangan nomor 35 POJK tahun 2015, usaha modal faktura syariah itu diartikan sebuah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi atau layanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Itu. Oh,
Nah, kalau Arif masih kurang paham nih Han, tentang pasar modal syariah gimana itu? Kalau pasar modal syariah itu seluruh kegiatan, semua kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian juga pasar modal syariah di Indonesia itu bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Direktorat Pasar Syariah. Gitu ya? Ya. Terima kasih banyak juga. Ya, makasih Han.